Astro, no. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah. Tujuan pembelajaran yang pertama, pembahasan mengapa penting untuk mempelajari perilaku kepemimpinan. Yang kedua, mengulas perilaku pemimpin dan membahas beberapa cara untuk mengategorikan berbagai perilaku kepemimpinan. Yang ketiga, menjelaskan model kepemimpinan dalam komunitas. Yang keempat, mengetahui tentang teknik penilaian perilaku kepemimpinan yang umum seperti umpan balik 360 derajat. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis akan mempresentasikan materi tentang perilaku kepemimpinan dengan dosen pengampu Buku Malah Hayati. Jadi, materi pertama membahas mengenai perbedaan pemimpin yang baik dan pemimpin yang buruk. Pemimpin yang baik dan pemimpin yang buruk dapat dilihat dari cara perilaku mereka sehari-hari. Bagaimana pemimpin itu dapat membuat keputusan, memberikan arahan, membuat umpan balik secara teratur, serta bekerja sama dalam tim. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam cuplikan berikut ini teman-teman. Bye-bye. I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool. I'm like, yeah, that's true. I believe in G-O-D, don't believe in T-H-O-T. She keep playing me dumb. I'm a player for fun. Y'all don't really know my mental. Let me give you the picture like stencil. Falling out in a drought, no flow rain was I'm pouring down. See that pain was all around. See my mode was kinda lounge. Didn't know which way to turn. Flow was cool, but I still felt burned. Energy up, you can feel my surge. I'ma kill everything like this purge. Let's just get this straight for a second. I'ma work, even if I don't get paid for progression. I'ma get it. Everything that I do is electric. I'ma keep it in motion, keep it moving like kinetic. Dapat dilihat dari gambar balok menjelaskan mengenai perilaku kepemimpinan. Perilaku kepemimpinan adalah fungsi dari kepintaran, karakter kepribadian, kepintaran emosional, nilai, sikap, ketertarikan pengetahuan, dan pengalaman. Faktor-faktor di lapisan terbawah dari balok merupakan faktor yang cenderung sulit diubah, dan mereka yang mempengaruhi seseorang pemimpin untuk bertindak dengan cara-cara tertentu. Karakter kepribadian sendiri adalah sesuatu yang selalu hadir dan bersifat hampir otomatis. Biasanya terjadi tanpa diperhatikan secara sadar. Hal yang sama juga berlaku untuk bagaimana nilai, sikap, dan kepintaran mempengaruhi perilaku. Tetapi setelah beberapa lama, pemimpin bisa mempelajari dan membedakan mana perilaku yang lebih cocok dan efektif dibandingkan dengan yang lainnya. Oke, materi selanjutnya mengenai penelitian tentang perilaku kepemimpinan. Penelitian awal dilakukan di Ohio State University dan University of Michigan. Yang bermula mereka mengumpulkan lebih dari 1.800 isian kuesioner yang mendeskripsikan tipe kepemimpinan yang berbeda-beda. Kemudian mereka kumpulkan lagi isian kuesioner itu menjadi 150 isian kuesioner. Kemudian isian kuesioner itu digunakan untuk mengembangkan kuesioner yang kita sebut dengan LDBQ, Leader Behavior Description Questionnaire. Penelitian tentang perilaku kepemimpinan. Pola statistika menunjukkan bahwa pemimpin dapat dibagi menjadi 2 dimensi. Yang pertama, yang kedua. Ini kita akan membahas tentang early studies atau studi awal, di mana kita akan mengidentifikasi pemimpin yang efektif dan tidak efektif dengan cara menanyakannya secara langsung pada pemimpin itu atau dengan memberikan kuesioner kepada orang-orang untuk memberikan penilaian bagaimana sifat dari pemimpin itu. Dan beberapa pendekatan ini juga sudah sering digunakan di masa lalu maupun di masa sekarang. Yang selanjutnya adalah jaringan kepemimpinan. Studi yang dilakukan di Ohio State dan University of Michigan merupakan langkah awal yang baik dalam menjelaskan apa sebenarnya pemimpin mengerjakan. Peneliti lain telah memperluas temuan ini ke dalam format yang lebih mudah digunakan atau mengembangkan format yang berbeda skema untuk mengkategorikan perilaku kepemimpinan.
Seperti penelitian sebelumnya, konseptualisasi alternatif ini umumnya berkaitan dengan mengidentifikasi perilaku kepemimpinan utama, menentukan apakah perilaku ini ada hubungan positif dengan kesuksesan kepemimpinan, dan membantu orang mengembangkan perilaku yang berkaitan dengan kesuksesan kepemimpinan. Salah satu konseptualisasi kepemimpinan yang populer sebenarnya merupakan perluasan dari temuan yang dilaporkan oleh para peneliti kepemimpinan di University Michigan dan Ohio State. Leadership Grid atau jaringan kepemimpinan menampilkan profil perilaku pemimpin dua dimensi, yaitu yang pertama kepedulian terhadap manusia dan kepedulian terhadap produksi. Yang selanjutnya ada model kompetensi. Sejauh ini di bagian ini kita telah menjelaskan beberapa cara untuk mengkategorikan pemimpin atau perilaku kepemimpinan. Tapi apa implikasi penelitian ini bagi praktisi kepemimpinan? Percaya atau tidak, Anda dapat melihat penerapan praktis dari penelitian perilaku kepemimpinan ini di hampir setiap 1000 perusahaan global. Kompetensi model menggambarkan perilaku dan keterampilan yang perlu ditunjukkan oleh manajer jika suatu organisasi ingin sukses. Sama seperti para pemimpin di berbagai negara yang mungkin perlu menunjukkan perilaku disesuaikan secara unik untuk setiap situasi agar dapat sukses. Bisnis dan industri yang berbeda di negara manapun sering menekankan perilaku kepemimpinan yang berbeda. Oleh karena itu, bukan hal yang aneh untuk melihat organisasi yang berbeda memiliki model kompetensi yang berbeda tergantung pada sifat dan ukuran masing-masing bisnis, model bisnisnya, dan kinerjanya, tingkat globalisasi, dan peran teknologi atau tim dalam bisnis. Contoh dari model kompetensi khas untuk manajemen tengah dapat dilihat pada gambar 7,3. The Leadership Pipeline adalah model yang berguna untuk menjelaskan di mana pemimpin harus menghabiskan waktu mereka, apa yang seharusnya menjadi fokus mereka, apa yang seharusnya mereka lepaskan, dan jenis perilaku yang harus mereka tunjukkan saat mereka bergerak dari supervisor lini pertama ke manajer fungsional hingga menjadi CEO. Jadi teman-teman, menurut model leadership pipeline, banyak orang yang gagal menunjukkan kompetensi, nilai-nilai kerja, dan penerapan waktu yang sesuai dengan posisi mereka loh, yang nantinya dapat menyebabkan kesulitan dalam membangun tim atau bahkan mencapai hasil melalui orang lain. Materi selanjutnya adalah kepemimpinan dalam komunitas, yaitu proses membangun tim relawan untuk mencapai hasil yang penting dan merupakan konseptualitas alternatif dari perilaku kepemimpinan. Komunitas dalam kepemimpinan dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, framing adalah membantu sebuah kelompok atau komunitas mengenali dan mendefinisikan peluang dan masalah. Yang kedua, membangun modal sosial adalah mengembangkan dan menjaga hubungan dalam komunitas meskipun memiliki perbedaan. Dan yang ketiga, menggerakkan masa kritis untuk mengambil tindakan guna mencapai hasil tertentu atau serangkaian hasil. Salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas seorang pemimpin adalah dengan memberikan feedback kepada mereka mengenai seberapa jauh dan sebaik apa sih mereka dalam melakukan berbagai jenis perilaku kepemimpinan. Nah, feedback tersebut namanya umpan balik 360 derajat. Perilaku kepemimpinan nasional. Salah satu pemimpin yang sukses adalah Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang menjadi Presiden ke-6 Republik Indonesia selama 2 periode dari 2004 hingga 2009 dan kemudian dari 2009 hingga 2014. Kesuksesannya terlihat dari kemenangannya dalam pemilihan langsung dengan lebih dari 60% suara pada setiap periode. SBY dikenal karena gaya kepemimpinannya yang demokratis, karismatik, dan moralis yang menciptakan ketertarikan masyarakat. Peran penting SBY dalam kemajuan ekonomi Indonesia tidak dapat disangkal. Namun, ada kekurangan seperti kemunduran dalam bidang budaya dengan klaim budaya Indonesia oleh orang lain seperti angklung yang diklaim oleh Malaysia dan batik Jawa yang digunakan oleh brand Adidas. Selain itu, tantangan keamanan seperti kehadiran teroris seperti Imam Samudra dan Amrozi juga menjadi masalah. Perilaku kepemimpinan internasional. Pada Maret 2023, CEO TikTok Shou Zi Chew menghadiri sidang di DPR Amerika Serikat untuk membahas kebijakan data aplikasi tersebut. Anggota parlemen mengungkapkan keprihatinan terkait keamanan data pengguna Amerika pada platform ini, serta dugaan pengawasan oleh pemerintah Tiongkok. Chew berusaha mengatasi kekhawatiran ini dengan menjelaskan bahwa TikTok telah mulai menghapus data pengguna Amerika Serikat yang sebelumnya tersimpan di server non-Oracle
Michael pada bulan Maret. Meskipun demikian, beberapa anggota parlemen tidak puas dengan jaminan tersebut, menyatakan bahwa itu tidak memiliki nilai. Dalam hal perilaku kepemimpinan, Chu terlihat bersedia menerima kritik dan mempertahankan kebijakan perusahaannya. Dia juga mengambil langkah konkret dengan menghapus data pengguna untuk mengatasi kekhawatiran. Namun ketidakpuasan beberapa anggota parlemen menunjukkan bahwa Chu mungkin perlu melakukan lebih banyak lagi untuk membangun kepercayaan dengan regulator dan anggota parlemen. Secara keseluruhan, Chu sebagai CEO TikTok menunjukkan kesediaan untuk terlibat dengan pemangku kepentingan dan menghadapi masalah privasi dan keamanan data dengan serius. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.